Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesempatan dan waktu luang yang diberikan kepada kita, sehingga segala aktivitas kita pada kesempatan kali ini dapat kita kerjakan dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi teladan kita, Nabi panutan kita dalam segala aktivitas kehidupan. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang ciri-ciri pokok tentang ilmu. Namun sebelum lebih jauh menjelaskan apa ciri-ciri pokok tentang ilmu tersebut, ada baiknya kita melihat lebih dulu tentang kaidah umum yang menyatakan bahwa ilmu merupakan akses bagi kemajuan kehidupan umat manusia. Tanpa ilmu, hidup manusia jauh lebih rendah daripada kehidupan makhluk selainnya. Namun dengan ilmu, manusia dapat mengubah hidup menjadi lebih baik dan melahirkan peradaban yang lebih maju dan modern. Saudara-saudara sekalian, ingat ya, Ichanri TV kita semua. Subscribe dan bagikan kepada semua yang lain. Saudara-saudara sekalian, ciri-ciri pokok tentang ilmu. Pada dasarnya, ciri-ciri pokok ini mengurai tentang generalisasi, rasionalitas, verifiabilitas, dan objektivitas mengenai ilmu. Nah, masing-masing variabel tersebut akan kita urai sesuai dengan kemampuan. Yang pertama, generalisasi. Dalam bahasa Latin, generalisasi disebut sebagai generalis. Genus artinya jenis atau keturunan. Dalam bahasa Indonesia, generalisasi tersebut berarti perihal membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian atau peristiwa. Perihal membuat suatu gagasan lebih sederhana daripada yang sebenarnya. Perihal membuat gagasan dari hal yang masih kabur agar menjadi lebih jelas arti dan maknanya. Generalisasi juga dapat berarti penyemarataan. Konsep umum atau universal yang diperoleh dengan menguji hal-hal khusus atau partikular. Suatu pernyataan yang mengacu pada suatu yang dipandang sebagai benar menyangkut semua anggota dari suatu kelas atau semua manusia yang ada. Kemudian benar menyangkut sejumlah anggota dari suatu kelas. Misalnya tentang orang kaya.
Generalisasi merupakan suatu proses transisi logis dari hal partikular ke hal universal, dari individu ke masyarakat, dari pengetahuan yang kurang umum ke pengetahuan yang lebih umum. Misalnya, transisi dari konsep panas ke konsep energi, dari geometri Euclid ke geometri Lobachevsky. Generalisasi juga merupakan akibat dari sebuah proses. Misalnya, konsep generalisasi serta putusan-putusan generalisasi, hukum, ilmu, dan teori. Pencapaian pengetahuan yang digeneralisir menandakan refleksi yang lebih mendalam atas realitas dan pengalaman atas hakikat realitas. Dalam logika formal, generalisasi dari suatu konsep dipahami untuk mengartikan transisi dari suatu konsep yang spesifik ke suatu konsep yang bersifat umum. Pada saat yang sama, isi dari suatu konsep umum tersebut bersifat lebih sempit karena ciri-ciri spesifik dihilangkan dari suatu konsep tersebut. Misalnya, dengan bertolak dari pohon ara ke konsep pohon, maka ciri-ciri spesifik dari pohon ialah ara yang dihilangkan. Maka konsepnya menjadi pohon. Nah, demikian ulasan sekelumit mengenai generalisasi. Yang jelas bahwa secara sederhana makna generalisasi itu adalah penyemerataan atas suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ketengahkan rasionalitas. Kata ini dalam bahasa Inggris berasal dari kata rasional. Dalam bahasa Latin disebut rationalis, artinya masuk akal. Dari akar kata rasio yang artinya akal budi. Dalam bahasa Indonesia berarti proses. Rasionalitas berarti proses, cara, perbuatan menjadikan sifat rasional atau masuk akal atau pendapat yang berdasarkan pemikiran yang bersistem dan logis, ya, atau masuk akal. Secara umum, rasionalitas menunjukkan modus, bentuk perba yang mengungkapkan suasana kejiwaan, atau cara pengetahuan deduktif, konseptual yang khas manusiawi. Tidak semua pengetahuan intelektual harus terdapat dalam konsep-konsep. Pemahaman akan keindahan misalnya tidak bersifat diskursif atau disimpulkan secara logis. Dalam arti yang lebih khusus, rasionalitas berarti upaya konklusi logis, metodik. Ilmu pengetahuan rasional merupakan ilmu yang bersifat deduktif atau reduktif. Dalam artian berasal dari prinsip-prinsip atau dengan mereduksi yang ada kepada prinsip-prinsip. Bilangan rasional merupakan suatu yang dapat dinyatakan dengan hubungan antara dua bilangan secara keseluruhan. Rasionalitas juga berarti mengandung atau mempunyai rasio atau dicirikan oleh rasio. Dapat dipahami, cocok dengan rasio, dapat dimengerti, dapat ditangkap, masuk akal, melekat pada sifat-sifat pemikiran seperti konsistensi, koherensi, kesederhanaan, keabstrakan atau tidak berwujud, kelengkapan, teratur, terstruktur secara logis. Nah, demikian makna rasionalitas. Kemudian saudara-saudara sekalian, ya, kita akan ketengahkan perifiabilitas. Kata ini dalam bahasa Inggris disebut verify, diimbuhkan dengan ability yang mana masing-masing berarti memeriksa, membuktikan, menguji.
ability, kecakapan, kesanggupan. Nah, dalam bahasa Indonesia, verifikasi berarti pemeriksaan tentang kebenaran laporan misalnya, kebenaran pernyataan misalnya. Dalam bahasa Latin disebut sebagai verificare, dari akar kata verus artinya benar dan facere artinya membuat. Nah, verifiabilitas merupakan proses penentuan kebenaran dari suatu pernyataan dengan metode empirik. Juga dapat berarti pengujian ilmiah untuk suatu pernyataan atau proposisi, dalam arti ungkapan yang dapat dibuktikan benar tidaknya suatu pernyataan tersebut. Untuk memastikan kebenarannya, tentu konfirmasi suatu pernyataan atau proposisi suatu teori. Prinsip yang ada di dalam verifiabilitas, yang pertama, suatu pernyataan itu bermakna kalau dapat dibuktikan dengan data-data indrawi, dan pernyataan itu benar kalau ada data empirisnya yang membenarkan. Yang kedua, dalam kelompok tertentu, misalnya prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa pengetahuan pada umumnya tidak dapat melampaui batas-batas pengalaman indrawi. Perlu dibedakan bahwa verifikasi tidak langsung dengan verifikasi langsung. Verifikasi langsung, verifikasi tidak langsung dengan verifikasi langsung. Dibedakan ya antara verifikasi langsung dengan tidak langsung. Verifikasi langsung adalah suatu pernyataan yang dapat memaparkan pengalaman indrawi. Sedangkan verifikasi tidak langsung adalah membuat suatu pembenaran atau pembuktian dengan berangkat dari reduksi logis terhadap suatu pandangan menjadi pernyataan yang dapat diverifikasi. Nah, demikian penjelasan mengenai verifiabilitas. Sekarang objektivitas. Dalam bahasa Indonesia, objektivitas berasal dari akar kata objek yang artinya hal, perkara, atau sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut objectus dari kata objicere atau obicere yang artinya melempar ke muka, menempatkan secara berhadapan. Obicere berasal dari suku kata ob artinya terhadap, dan jacere artinya melempar. Dalam pengertian yang lebih luas, objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengarahan suatu tindakan sadar dari subjek. Dengan kata lain, objek adalah suatu yang menjadi sasaran intensionalitas kekuatan jiwa, kebiasaan, atau bahkan ilmu tertentu. Objek adalah tujuan, tindakan, daya, kebiasaan, sasaran ilmu. Karena itu, eksistensi yang dimengerti secara murni sebagai eksistensi bukan merupakan objek. Selanjutnya, objektivitas merupakan sikap jujur yang tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan di dalam mengambil tindakan atau keputusan. Nah, demikian sekelumit gambaran tentang ulasan ciri-ciri pokok ilmu. Ada beberapa yang kita jelaskan. Yang pertama tadi adalah rasionalitas, kemudian objektivitas, kemudian verifiabilitas, dan lain sebagainya. Dan sekarang saudara-saudara sekalian, yang kita ketengahkan adalah ciri-ciri pokok tentang ilmu. Nah, ulasan tentang ciri-ciri pokok tentang ilmu tersebut, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, akan diketengahkan beberapa pertanyaan mengenainya. Pertanyaan tersebut disarankan sebagai alat uji kemampuan apakah ulasan tersebut secara keilmuan sudah dapat dipahami untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaan tersebut antara lain,
Satu, sebutkan ciri-ciri pokok mengenai ilmu. Yang kedua, uraikan masing-masing dari ciri-ciri pokok tersebut. Tiga, berikan sebuah contoh konkret mengenai penerapan ciri-ciri pokok ilmu tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, demikian saudara-saudara yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai ciri-ciri pokok tentang ilmu. Tentu kami menyadari bahwa di dalam penyampaian ini masih jauh dari kesempurnaan, dan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak sangat diharapkan. Dan atas ketidaksempurnaan tersebut kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatian. Ingat, Ichanri TV, TV kita semua. Watch, like, and subscribe. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.